terpercaya. Papua Barat Daya efisiensi anggaran hingga 230 miliar. Edarkan sabu, seorang guru SMP ditangkap. Kelezatan pizza Itali dengan cita rasa Papua. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain ketiga informasi tadi, sejumlah informasi dan berita menarik lainnya akan kami hadirkan untuk mengisi rangkaian berita Kompas Sorong hari ini. Selama 30 menit ke depan bersama saya Ece Dias, inilah Kompas Sorong selengkapnya. Saudara, penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musaat mengatakan akan ada efisiensi anggaran hingga mencapai 230 miliar lebih dari APBD Provinsi Papua Barat Daya 1,7 triliun. Dalam apel terakhir, penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musaat menyampaikan efisiensi anggaran hingga mencapai 230 miliar lebih dari 1,7 triliun APBD provinsi ini untuk mendukung program nasional seperti makan bergizi gratis dan juga pemeriksaan kesehatan gratis. Menindaklanjuti hal tersebut, penjabat gubernur akan segera melakukan penyesuaian dengan melaksanakan rapat bersama seluruh pimpinan SKPD guna melakukan penyesuaian anggaran tersebut. Dengan efisiensi ini, sejumlah program seperti kegiatan operasional, rapat, dan perjalanan dinas seluruh satuan kerja perangkat daerah akan dikurangi. Dan kedepannya pelayanan lebih difokuskan kepada masyarakat. Kita ada efisiensi anggaran, dan kita di Provinsi Papua Barat Daya juga ini efisiensinya lebih dari 200 miliar. Sehingga kita segera akan melakukan penyesuaian pemerintahan yang besar ini. Kita harus siap apapun anggarannya, yang penting sudah disampaikan yang langsung kepada rakyat itu yang harus dijaga, tidak dipotong, yang lebih banyak dipotong yang aparatur, kegiatan-kegiatan operasional, aparatur, rapat-rapat itu sudah kita kurangi, perjalanan dinas tentunya akan kita kurangi, ya, dan pertemuan-pertemuan seminar dan sebagainya itu yang akan kita kurangi. Sementara itu, dalam pertemuan bersama Komite 4 DPR RI yang berkunjung ke Kota Sorong, disampaikan bahwa Papua Barat Daya memiliki potensi penerimaan negara bukan pajak dari sektor perikanan dan pertanian sangat baik. Sehingga hal tersebut bisa menjadi acuan untuk mengajukan proposal kembali kepada Presiden terkait efisiensi anggaran tersebut. Papua Barat Daya memiliki 200.000 kilometer wilayah laut dengan potensi sumber daya ikan mencapai 2,5 juta ton per tahun. Diperkirakan dapat menyumbang 2-5 triliun per tahun. Wilayah kita ini memiliki 1,6 juta hektar hutan produksi, diproyeksikan dapat menghasilkan penerimaan 10-20 triliun per tahun. Kami dari pimpinan DPD akan berkonsultasi kepada Presiden bahwa ini adalah potensi yang besar, sehingga apa yang disampaikan tadi Pak Gubernur bahwa ada efisiensi anggaran untuk wilayah ini dapat dipertimbangkan untuk mengajukan proposal baru agar efisiensi ini bisa mendapat ruang untuk kembali memperoleh peningkatan anggaran, tapi dikhususkan pada bagaimana menggarap potensi ini untuk menghasilkan pendapatan negara bukan pajak yang lebih tinggi. Flora Barlayeri, Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Dua puskesmas di Kota Sorong, Papua Barat Daya sudah siap
mulai melayani program cek kesehatan gratis bagi warga yang berulang tahun. Warga hanya perlu membawa KTP untuk mendaftar di puskesmas. Pemerintah Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya mulai melaksanakan program nasional cek kesehatan gratis. Ada 2 puskesmas yang disiapkan untuk pelayanan program tersebut, yakni Puskesmas Remu dan Puskesmas Kelasaman karena memiliki fasilitas memadai. Program yang merupakan inisiatif pemerintahan Prabowo Gibran ini diperuntukkan bagi warga yang berulang tahun agar meningkatkan kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Kepala Dinas Kesehatan Kota Sorong, Hermanus Kalasuat, mengatakan kesiapan 2 puskesmas ini mulai dari tenaga kesehatan, alat medis, sarana prasarana pendukung lainnya sudah memadai untuk melaksanakan program tersebut. Sementara 8 puskesmas lainnya masih menyiapkan sejumlah fasilitas. Kaitan dengan kedaulatan warga negara khususnya kita yang ada di Kota Sorong. Nah, ini kesiapan dari puskesmas kita sudah ketahui di puskesmas Kelasaman sudah sangat tersedia, kemudian di puskesmas Remu juga. Sementara itu, Kepala Puskesmas Remu mengatakan untuk paket pelayanan mulai dari kategori bayi baru lahir, balita dan anak prasekolah, dewasa, serta lanjut usia. Program ini akan mencakup screening berbagai penyakit dari status gizi, tekanan darah, gula darah, tuberkulosis, penyakit paru, resiko jantung, resiko stroke, kanker payudara, kanker usus, mata, telinga, kesehatan jiwa, dan lainnya. Jadi nanti semua warga masyarakat yang berulang tahun itu cukup membawa KTP dan kemudian datang ke fasilitas kesehatan tingkat pertama terdekat. Kalau seandainya tidak punya tidak punya aplikasi Satu Sehat Mobile, tapi kalau misalnya warga masyarakatnya itu dia bisa mengunduh aplikasi Satu Sehat Mobile, itu bisa dilakukan pengunduhan dan dia sudah bisa melakukan screening mandiri dulu sendiri 1 minggu sebelum dilakukan screening di FKTP. Warga dihimbau untuk memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis tersebut sehingga dapat mendeteksi dini risiko penyakit agar bisa ditangani. Rabin Yarangga, Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Daya gelar rapat paripurna. Pengumuman penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Papua Barat Daya terpilih 2025 hingga 2030. Pengumuman penetapan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih Elisa Kambu dan Ahmad Nasrau disampaikan dalam rapat paripurna DPR Papua Barat Daya masa sidang ke-1 tahun 2025 yang dibacakan oleh Sekretaris Dewan berdasarkan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Papua Barat Daya. Pada momen ini, pejabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musaat menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga Pilkada Papua Barat Daya berjalan lancar. Meskipun sempat ada interupsi dari sejumlah anggota dewan, namun sidang paripurna ini berjalan dengan lancar dan ditutup dengan peniupan sangkakala. Tim Liputan Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Edarkan sabu, seorang guru SMP ditangkap. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Masih bersama saya Ece Dias di Kompas Sorong. Saudara, seorang guru SMP di Kota Bau-Bau inisial AM tak berkutik saat ditangkap anggota Satres Narkoba Polres Bau-Bau. Pelaku ditangkap karena diduga selain mengonsumsi juga mengedarkan narkoba jenis sabu.
Penangkapan oknum guru inisial AM ini dilakukan setelah polisi mendapatkan informasi dari warga. Di hadapan polisi, pelaku mengambil barang bukti narkoba yang disembunyikan pelaku di bawah kasurnya. Polisi menemukan 8 potongan bungkus kecil yang berisikan sabu dengan berat total 2,86 gram, alat penghisap, dan 2 alat timbangan digital. Pelaku AM mengambil dan mengedarkan sabu dengan sistem tempel berdasarkan petunjuk seseorang melalui telepon. Ibtu Bangga P. Sidauruk, Kasat Narkoba Polres Bau-Bau mengatakan, Sat Narkoba Polres Bau-Bau mengungkap kasus narkoba yang melibatkan seorang ASN dan juga oknum guru di salah satu sekolah SMP di Bau-Bau. Ia menambahkan untuk mengedarkan sabu baru pertama kali dan sudah lama mengonsumsi sabu. Kami dari Satres Narkoba Polres Bau-Bau mengungkap tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu dengan inisial pelaku AM. Beliau merupakan seorang ASN dan oknum guru di salah satu sekolah di kota Bau-Bau. Pelaku juga merupakan seorang pemakai dan berdasarkan pemeriksaan kami, dia juga merupakan seorang kurir atau istilah di sini tutel, tukang tempel. Berdasarkan pengakuan dia baru pertama kali ini melakukan tindakannya sebagai kurir atau tutel tadi. Namun untuk menggunakannya dia sudah lama menggunakan narkotika tersebut. Saat ini pelaku AM diamankan di ruang tahanan Mapolres Bau-Bau. Ia diancam pasal tentang narkoba dengan hukuman maksimal 20 tahun penjara. Devriat Noneke, Kompas TV, Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Hujan deras yang mengguyur kota Makassar sejak beberapa hari terakhir membuat Perumnas Antang Blok 10 Kota Makassar kembali terendam banjir. Ketinggian banjir yang semakin naik seiring hujan yang belum reda membuat 30 kepala keluarga yang terdiri dari 100 jiwa mengungsi ke masjid. Banjir kembali merendam pemukiman warga di Perumnas Antang Blok 10, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Banjir dengan ketinggian bervariasi dari 30 cm hingga 60 cm membuat warga memilih meninggalkan rumah mereka dan mengungsi ke masjid. Seperti yang dialami Ibu Dewi, warga Jalan Terompet ini memilih mengungsi bersama 4 anggota keluarganya, lantaran air yang semakin naik seiring hujan deras yang masih terus terjadi. Itu saya bilang kemarin waktu saya naik di sini sampai lutut. Sekarang di atas ketinggian. Oh, terus naik airnya, Bu? Iya, naik terus. Iya, makanya mengungsi. Iya. Itu saya bilang ini dapur kan tinggi dapur. 5 tangga, sekarang tinggal 2 tangga mana nggak dapat lagi. Ini ada berapa orang, Bu, mengungsi kalau dari keluarganya? Kalau saya 6 orang. 6 orang. Sementara itu, koordinator pengungsi di Masjid Jabal Nur Hamsina mengatakan, sejak kemarin warga mulai mengungsi di masjid. Saat ini ada 30 keluarga yang terdiri dari 100 jiwa mengungsi. Mereka terdiri dari lansia, ibu hamil, anak-anak hingga bayi. Untuk mengecek kesehatan para pengungsi, Dinas Kesehatan Kota Makassar juga telah membuka posko layanan kesehatan di tempat pengungsian. Bu, untuk saat ini ada berapa warga yang mengungsi di masjid ini? 30 kakak, 100 jiwa. 100 jiwa. Itu sejak kapan mulai mengungsi, Bu? Sejak kemarin. Kalau kemarin siang, Bu. Itu ketinggian air di pemukiman mereka? Ada 1 meter. 1 meter. Iya. Ini didominasi ibu-ibu atau anak-anak seperti apa, Bu? Ibu-ibu, ada juga anak-anak, ada juga bayi. Ada hamil. Ada ibu hamil juga. Ada ibu hamil. Untuk Dinas Kesehatan sendiri sudah ada? Sudah ada. Posko Dinas Kesehatannya, Bu? Iya, sudah ada. Arif Tirtana, Kompas TV, Makassar. Kelezatan pizza Italia dengan cita rasa Papua. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini.
Masih bersama saya Ece Dias di Kompas Sorong. Saudara, pizza merupakan salah satu menu luar negeri yang masih jarang ditemui di Sorong, Papua Barat Daya. Seorang ibu rumah tangga di Sorong mencoba membuka usaha pizza Itali dengan memadukan cita rasa Papua di dalamnya. Seperti apa kelezatan pizza Itali ala Papua? Berikut liputannya. Berbekal kesukaan western food, Iin, ibu rumah tangga di Sorong, Papua Barat Daya ini berhasil mengembangkan usaha rumahan western and Asian food sejak tahun 2017. Di mana dari beberapa jenis menu yang disajikan, pizza ala Itali menjadi salah satu menu andalannya. Untuk pembuatan pizza ala Itali sangatlah mudah. Yang pertama, membuat adonan kulitnya dengan menggunakan bahan-bahan seperti tepung, gula pasir, mentega, dan susu. Setelah itu akan dicampurkan semua adonan ini dengan rata dan didiamkan sebentar hingga mengembang. Setelah mengembang, adonan tersebut akan dibentuk dalam wadah hingga merata pada seluruh wadah tersebut. Setelahnya akan masukkan topping atau isiannya. Untuk menarik perhatian pembeli, Iin mencoba mencari topping atau isian seperti tuna, ayam, dan daging. Untuk pizzanya sendiri kita gunakan pastinya premium ya, dan semua bahan lokal Sorong gitu kan, kecuali keju kita harus ambil dari luar sendiri kayak gitu. Untuk pembuatannya sendiri seperti halnya roti gitu kan, kita buat tipis ala Itali, lalu kita bakar dengan suhu di atas 200 derajat, dan prosesnya pembakarannya sekitar 13 menitan udah selesai, siap santap. Tak heran jika pizza ala Itali kreasi Iin ini laris manis dan laku terjual di kalangan warga kota Sorong. Bahkan beberapa orang menjadikannya sebagai oleh-oleh jika bepergian keluar daerah. Karena kelezatan pizza ini cocok dengan lidah warga di Sorong. Dari pizza yang lain yang utama cita rasanya lebih pizzanya ala Itali tapi dengan cita rasa Indonesia gitu. Lagi pula sekarang kan misalnya kita membedakan antara pizza Amerika dan pizza Itali. Saya mengarahnya ke pizza Itali, dia tipis gitu kan, jadi benar-benar ngerasain isi toppingnya ketimbang rotinya gitu. Bentuknya juga beda, kita ke arah ke kotak jadi lebih berbeda dengan pizza pada umumnya. Untuk harga satu kotak pizza ini lebih murah, yakni dimulai pada kisaran Rp90.000 sampai Rp170.000, disesuaikan dengan permintaan toppingnya. Anda bisa menikmati pizza Itali dari tangan warga Sorong yang tentunya kelezatannya tidak jauh berbeda dengan pizza pada umumnya. Pizza Itali yang dibuat Iin ada dalam beberapa varian, seperti varian tuna, varian ayam, dan varian daging. Dan banyak disukai oleh warga kota Sorong, yaitu varian ayam dan tuna. Harganya berkisar dari 90, mulai dari 90 sampai ada yang 170, itu tergantung topping. Jadi kalau pelanggan ingin menambahkan ekstra keju, pepperoni, atau ekstra sosis maupun jamur, itu harganya lagi berbeda. Dari yang 90 tuh ukurannya sama semua, ukuran 27 x 27 standar, dapat 8 pieces gitu kan, 8 slice, itu bisa dinikmati sekitar 3-4 orang lah. Bagi Anda yang penasaran ingin mencoba pizza ala Itali di Sorong, bisa langsung memesannya di Nirvana Food yang berlokasi di Jalan DE Osok,
Kelurahan Giwu, Distrik Laurung, Kota Sorong. Ini dibuka mulai jam 9 pagi hingga 5 sore. Selain membeli secara langsung, Anda juga dapat memesan melalui media sosial. Flora Barlayeri, Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kompas Sorong episode hari ini. Saya Ece Dias mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas undur diri dan berterima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya.